pertama, kelompok saya akan membahas tentang OQL. OQL itu merupakan Object Query Language, yang pengertian query merupakan bahasa pemrograman yang berguna untuk memanipulasi data, menambah, menghapus, dan mengubah data. Query meliputi informasi yang diterima atau diambil dari database. Dalam penulisan instruksi ke database query ditulis berdasarkan predefined code. Bahasa query terdiri dari macam bahasa, namun standar de facto bahasa query adalah SQL. Object Query Language adalah bahasa query dari struktur query language yang dirancang untuk Network Manager IP Edition. Selanjutnya ada 3 cara kerja query yang kerap digunakan. Yang pertama, menggunakan parameter yang tersedia. User bisa memilih salah satu daftar parameter di software, kemudian sistem akan memandu untuk membuat output. Proses mudah, tapi tidak fleksibel dan sistem operasinya pun terbatas. Selanjutnya yang kedua ada query by example. Sistem akan menampilkan seperangkat kode dengan beberapa area yang kosong. Pada area kosong tersebut, Anda dapat fleksibel dan sistem operasinya pun terbatas. Selanjutnya yang kedua ada query by example. Sistem akan menampilkan seperangkat kode dengan beberapa area yang kosong pada area yang kosong tersebut. Anda dapat menuliskan dan menspesifikasikan field dan value data. Yang ketiga, terakhir, bahasa query. Untuk menggunakan metode ini, maka dibutuhkan pemahaman tentang bahasa query yang digunakan oleh software database. Di sini, data akan dikontrol sepenuhnya. Berikut ini merupakan contoh dari query. Seperti yang dijelaskan tadi, pengertian dari Object Query Language adalah bahasa query dari struktur query language atau disebut SQL yang dirancang untuk Network Manager IP Edition. Nah, di sini hasil dari SQL dan juga selanjutnya ada hasil dari OQL. Selanjutnya terdapat OQL atau Object Query Language. Object Query Language tersebut merupakan sintaks yang telah dikembangkan dari bahasa SQL untuk menangani kelebihan berbasis objek. Nah, tujuan OQL ini memang untuk menangani kelebihan berbasis objek dan tingkat keamanan dari OQL tersebut lebih tinggi. Lalu, OQL Statement Syntax memiliki satu pernyataan dasar untuk mengambil informasi dengan menggunakan select, distinct, project attributes from query seperti slide berikut ini. Lalu OQL Statement Syntax ini memiliki 3, yaitu project attribute, yaitu terdapat daftar nama atribut serta klausa form dan klausa where. Nah, OQL ini sebagian besar berada di ekstensi klausa where dengan memiliki 3 sebagai berikut, yaitu special expression, temporal expression, serta contains predikat. Nah, contoh sintaks dari OQL tersebut terdapat di slide berikut ini dengan select, from, dan where. Selanjutnya itu ada OQL expression and query result. Dalam contoh OQL yang disajikan sejauh ini, klausa select terlihat sangat mirip dengan SQL. Pertanyaan hasil dalam SQL adalah kumpulan tupel atau struktur yang dibentuk dengan mendaftarkan atribut yang diinginkan. Jika kata kunci berbeda digunakan, maka koleksinya adalah sekumpulan tupel. Jika tidak, koleksinya adalah multiset atau sekantong tupel memungkinkan elemen duplikat. Namun, hasil ekspresi query di OQL ini adalah lebih ekspresif daripada di SQL. Yang selanjutnya itu ada metode di dalam query. Dalam menggunakan metode OQL ini, metode ini menggunakan atau bisa digunakan dalam query dengan cara yang sama seperti atribut. Sebagai contoh, kita mengasumsikan bahwa kelas selebriti memiliki metode usia yang menghitung usia seorang selebriti. Menggunakan tanggal lahir, query berikut menemukan nama-nama selebritas di bawah usia 30. Contohnya itu seperti yang di bawah. Lanjut, yang itu ada embedded query. OQL adalah bahasa yang diketik dengan baik. Query dapat disematkan di klausa pilih dan dari yang disediakan bahwa sistem tipe dihormati. Pertimbangan contoh yang menyematkan query di klausa from di mana fleksibel PAX melakukan iterasi atau query
ya atas query yang disematkan yang melibatkan objek proyek film yang terletak di Phoenix. Contohnya seperti bawah. Dan pernyataan di atas ini mengambil judul dan biaya proyek film yang berlokasi di Phoenix yang harganya lebih dari 10 juta. Yang selanjutnya yaitu adalah set membership and quantification. OQL juga mendukung query yang melibatkan keanggotaan set serta kuantifikasi eksistensial dan universal. Jenis query ini adalah nilai Boolean, benar atau salah. Query yang menguji keanggotaan dalam satu set menggunakan sintaks. Contohnya itu E in C. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini ada using collection, yang dimana collection ini adalah sebuah fitur penting OODB. OQL biasa tuh dia menyediakan sebuah operator eksplisit untuk menginteraksi elemen dari koleksi dan untuk memanipulasi sebuah koleksi. Nah, koleksi tunggal biasa terjadi jika query adalah memilih objek berdasarkan nilai kunci. Nah, perhatikan bahwa kesalahan terjadi jika ada lebih banyak dari satu objek di ke operator elemen. Nah, lanjut. Nah, di sini ada aggregation and grouping, yang dimana OQL itu dia menyediakan sebuah operator min, max, count, sum, avg, yang dimana tuh atas kumpulan yang sesuai jenis operator min, max, sum, and avg harus memiliki koleksi operasi elemen numerik, dimana hitungan ini menghitung jumlah elemen yang jenis apapun dalam koleksi operasi ini. Nah, di sini ada contohnya nih, dalam hitungan ada project film nih yang dimana tuh seorang bintang film nih. Nah, ini codingannya. Nah, jadi tuh di sini ada properti yang ini LTN ini kan untuk movie star ini adalah sebuah collection. Nah, dalam hal set tersebut, objek film project ini di dalamnya itu bintang film itu udah berakting gitu. Nah, habis itu query berikutnya itu menemukan gaji total model untuk semua project permodelan yang dimana mereka memodelkan ya codingan tadi itu yang select stroke, itu ada salarinya juga sampai order by name gitu. Itu codingannya gitu loh. Nah, di situ karena OQL itu diketik dengan bagus ya, baik gitulah. Nah, penggunaan agregasi atas koleksi lebih intuitif daripada agregasi dalam SQL. Nah, terus yang membutuhkan pemahaman tentang operasi implisit ini dari agregasi dihubungkan dengan grup dengan klausa. Nah, di dalam SQL ini juga dia itu mensyaratkan atribut non-agregat apapun dipilih klausa muncul di grup dengan klausa. Nah, kelompok menurut klausa di OQL ini meskipun dia mirip ya dengan klausa yang sesuai dengan SQL, dia itu juga memberikan referensi yang eksplisit ke koleksi objek yang di dalamnya ada grup atau partisi gitu. Nah, ini merupakan the result type of grouping specification is always ya itulah ini codingannya. Yang dimana di sini ada grouping fieldnya itu. Nah, itu dia terdiri dari bidang dan tipenya di grup berdasarkan klausa. Habis itu ada partition yang dimana itu dia sebuah field yang dibedakan yang merepresentasikan hasil pengelompokan, dan ada from iterator itu dia tuh terdiri dari variabel dan tipenya itu digunakan dalam klausa from untuk iterasi koleksinya. Nah, yang terakhir di sini ada checkpoint SQL yang dimana meskipun OQL ini ya mirip lah dengan standar di SQL, nah penting untuk memimikkan sebuah relasional kotak tersebut saat menjawab pertanyaan di dalam sebuah OQL gitu. Nah, pertimbangan query untuk mengambil nama dan referensi model yang mengerjakan project ini bermodelan yang berlokasi di Phoenix seperti di SQL gitu. Nah, ada beberapa cara untuk menjawab pertanyaan ini dengan benar di OQL gitu. Nah, salah satu solusinya adalah mulai dari sejauh mana model dan menentukan apakah model-model dalam project itu berkorelasi di Phoenix. Nah, Phoenix ini maksudnya dalam contoh codingan project Phoenix ini. Nah, itu ada contohnya tuh. Nah, jadi di sini juga ada solusi lain adalah memulai dari project pemodelan yang berkorelasi di Phoenix dan menemukan model yang sesuai. Nah, ini codingan yang lainnya nih misalnya Phoenix ini. Nah, kedua solusi ini mewakili pendekatan yang berorientasi objek yang menavigasi melalui asosiasi antar objek. Gitu. Lanjut ke materi saya, SQL dan OQL. OQL adalah perkembangan dari SQL.
Menurut Nugroho tahun 2004, SQL pertama kali dikembangkan oleh perusahaan terkemuka IBM, International Business Machine, di San Jose Research Laboratory. Sekarang dikenal sebagai Almaden Research Center. IBM mengimplementasikan bahasa yang awalnya dikenal sebagai SQL sebagai bagian dari proyek sistem R pada awal tahun 1970-an. 1970-an. Bahasa ini kemudian secara perlahan berevolusi dan namanya berubah menjadi SQL, Structure Query Language. Kebanyakan DBMS saat ini mendukung bahasa SQL. SQL saat ini telah menjadi bahasa yang mapan menjadi bahasa standar untuk basis data bertipe relasional. Selain itu, OQL yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari SQL. Slide berikutnya manajer jaringan OQL untuk mentransfer data antara dan berkomunikasi dengan database internal. OQL adalah versi struktur query language yaitu SQL berbasis objek yang dirancang khusus untuk kebutuhan operasional arsitektur network manager. Item berikut mengidentifikasikan perbedaan utama antara OQL dan SQL. OQL memiliki kemampuan untuk mendukung referensi objek dalam tabel database. Jadi dimungkinkan untuk membuat objek bersarang di dalam objek. Nah, kalau SQL, tidak semua kunci SQL didukung dalam OQL. Dengan demikian, kata kunci yang tidak relevan telah dihapus untuk sintaks OQL. Contoh ada di slide berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Object Oriented Database Layer Arsitektur Model. Bagian ini menjelaskan arsitektur lapisan dalam database berorientasi objek. Data ditransfer dari server ke klien yang melewati 6 lapisan. Ke-6 lapisan ini memiliki perbedaan seperti gambar 1.1 yang ada di layar kalian semua. Nah, di gambar 1.1 ini menunjukkan model arsitektur 6 lapisan untuk objek. Lapisan pertama itu ada interaction layer. Lapisan interaksi adalah lapisan pertama dari 6 lapisan model arsitektur berorientasi objek database. Nah, di lapisan ini pengguna dapat berinteraksi dengan file database. Pengguna dapat mengirim data ke database serta dapat diambil dari database ke pengguna. Itu ada lapisan application layer. Sebagai alat pengumpul informasi dan data dikirim melalui jaringan, seperti ketika user akan menerima data atau biasa kita sebut receiver atau recipient. Nah, maka application layer akan mengumpulkan seluruh data yang telah sampai untuk kemudian dimunculkan dalam aplikasi yang tertentu. Fungsi dari application layer adalah sebagai user interface. Gunanya mendefinisikan data dan penyajian data yang dilakukan oleh layer presentation. Namun, user tidak dapat membaca dan melihat data tersebut. Karena itu, presentation layer menyajikan data, application layer akan tetap bekerja dalam menampilkan data yang tersaji. Nah, di dalam user interface bisa sebuah aplikasi program ataupun sistem-sistem tertentu, sehingga data yang tersaji bisa dilihat dan diamati langsung oleh user. Tiga itu ada lapisan administration layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengolahan informasi administratif. Lapisan ini bisa ubah tanggung jawab sesuai kebutuhan. Persyaratan ketat dari sistem mutu memaksakan data kompleks serta alur kerja dokumen. Keberhasilan dalam melestarikan struktur kompleks seperti database sangat bergantung pada jumlah. Nah, informasi yang hilang dalam proses tersebut dalam model lapisan ini, administrasi mengontrol aliran data serta memberi izin untuk mengakses data. Ketiga itu ada security layer. Lapisan keamanan memainkan peran penting dalam hal lapisan model ini. Lapisan keamanan bertanggung jawab memberikan keamanan penuh untuk data, juga menyediakan untuk keamanan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data juga. Pada lapisan ini, kita dapat menyediakan autentikasi untuk penggunaan serta autentikasi ke administrator database, dan semua masalah keamanan dipertimbangkan di lapisan ini. Lapisan kelima itu ada virtual layer. Keuntungan utama dalam pendekatan mereka adalah bahwa keuntungan memori dari setiap prosesor slice adalah sangat kecil dan tidak bergantung pada ukuran dan masukan. Nah, yang kedua tuh, dalam model ini lapisan virtual mengolah data sebenarnya. Kali ini volume data yang dikelola itu lebih besar.
Konsep virtual adalah meletakkan data di luar memori sesuai kebutuhan data diubah dalam memori nyata. Dengan cara ini, masalah untuk mengolah data besar akan terpecahkan. Nah, pada lapisan ke-6 itu ada pegging layer. Lapisan ini paling bertanggung jawab untuk bagi data dalam bentuk halaman. Halaman-halaman tersebut dikelola dengan mudah. Data tersebut dibagi menjadi halaman dengan ukuran yang sama dari bingkai halaman. Data dibagi menjadi beberapa halaman dengan ukuran yang sama dari bingkai halaman. Nah, bingkai halaman adalah yang membagi memori dalam jumlah yang sama. Dengan cara ini, volume data yang besar dapat dikelola secara efisien. Sekian presentasi. Dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.